Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini, di hari ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keajaiban. Hari ini hari Kamis tanggal 20 Januari 2021, malam Jumat. Saya membuat audio ini masih jam 22:08. Masih jam 10 malam, tidak terlalu larut malamnya. Tapi tentu sebagian orang sudah banyak yang beristirahat, sudah banyak yang di tempat tidur, dan tapi ada juga sebagian orang yang tidak bisa tidur. Biasanya lihat-lihat handphone gitu ya, lihat Facebook, lihat Instagram, dengerin YouTube karena tidak bisa tidur. Ya itu setiap orang ada yang gitu kan, ada yang mau tidur itu masih muter-muter dulu gitu ya. Apalagi yang jomblo tuh bingung mau ngapain gitu ya. Kalau yang sudah ada istrinya, sudah ada suaminya, ya dipeluk istrinya, dipeluk suaminya gitu kan. Nah, apalagi malam Jumat nih, yang kalau saya tadi baca status teman-teman di WA gitu ya, teman-teman sekolah, teman-teman kampus, teman-teman juga yang add nomor saya, isinya waktunya malam Jumat. Malam Jumat terus ngapain gitu? Dibuat spesialis oke, tidak apa-apa. Membuat spesial suatu hari itu hak setiap orang. Tapi kalau mau dibuat spesial setiap hari lebih bagus lagi kan? Nah, itu kenapa saya sering mengatakan bahwa semua hari itu penuh dengan keajaiban. Semua hari itu penuh dengan keistimewaan. Karena yang membuat istimewa itu, yang membuat miracle, yang membuat ajaib sebetulnya bukan harinya, bukan tanggalnya, tapi bagaimana pikiran kita memberikan energi positif di hari itu. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang istimewa di hari itu. Bagaimana kita berpikir yang ajaib di hari itu. Jadi mau hari apapun, mau tanggal apapun, bahkan mau jam berapapun, semuanya waktu yang istimewa. Termasuk juga ketika Anda ingin berdoa, berdoalah kapan saja, berdoa pagi, siang, sore, petang, tengah malam, subuh, kapan saja. Tuhan open 24 jam. Tuhan menerima semua permintaan kita 24 jam. Jadi berdoalah kapan saja, karena setiap waktu itu semuanya milik Tuhan. Setiap jam itu milik Tuhan. Setiap detik adalah waktu yang istimewa. Yang membuat istimewa adalah diri kita. Manusia diciptakan Tuhan dengan segala keistimewaannya. Manusia dibentuk oleh Tuhan dengan segala kemuliaannya. Tapi banyak orang tidak menyadari keistimewaan itu. Banyak orang tidak menyadari kemuliaannya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mau berpikir. Karena dia belum tahu bagaimana caranya berpikir yang benar. Banyak orang terkadang mengatakan gak usah banyak berpikir, gak usah berpikir terus, bertindak saja. Iya memang harus bertindak gitu ya, tapi bertindak itu efek dari buah pikiran Anda. Tindakan Anda itu hasil dari apa yang ada di dalam pikiran Anda. Kalau isi pikiran Anda jelek, tentu tindakannya menjadi jelek dan hasilnya juga menjadi jelek. Kalau isi pikiran Anda itu baik, tindakannya jadi baik, hasilnya juga pasti baik. Berarti semuanya bermula dari program yang ada di kepala Anda. Nah, ini yang harusnya dipahami sejak kecil. Ini yang harusnya diajarkan sejak kecil kepada semua manusia. Di agama, di Al-Quran banyak sekali ayat menyuruh kita untuk berpikir. Tapi kenapa banyak orang, banyak penceramah
tidak menyentuh ini sama sekali. Sedikit sekali, bahkan saya tidak pernah melihat ada video atau mendengarkan di tempat-tempat ibadah yang menyebut harus berpikir. Padahal ayat itu sangat banyak sekali. Bahkan dikatakan untuk mengenali kebesaran Tuhan, mengenali kebesaran Allah itu hanya bisa dilakukan oleh manusia yang mau berpikir. Anda bisa cek ayatnya, Anda bisa komentar di kolom komentar di video ini. Hari ini tadi pagi ketika saya bangun pagi, kemudian saya ke kantor ya. Ketika di kantor saya masuk ke parkiran itu, ada office boy yang biasanya ada di kantor, tiba-tiba dia manggil saya, "Pak Firman, saya mau cerita," gitu ya. Ternyata anaknya sakit, sementara ini sudah tanggal segini, gajinya habis, dia ingin pinjam untuk berobat. Terus saya bilang, "Oke, ya udah, ini saya kasih untuk berobat ya." Nah, ketika saya memberikan tanda kutip bantuan berobat itu, saya berpikirnya bahwa Tuhan itu maha baik. Ketika saya membantu, pasti nanti juga ada orang lain yang bantu dia. Dan itu yang selalu saya lakukan ketika saya membantu orang. Dan efeknya apa? Tidak lama setelah itu, mungkin setengah jam, saya sampai di tempat kantor, di ruangan saya dapat email gitu ya, bahwa ada bonus prestasi yang baru dimasukkan ke rekening saya. Nah, kebetulan bukan. Itu bukan kebetulan, tapi efek dari pikiran saya sendiri. Nah, ketika saya sampai kantor jam 8, saya sedikit ngecek email, kemudian ada beberapa yang harus saya kerjakan. Setengah 10 lebih sedikit ya, hampir setengah 10 atau 15 sih, saya memulai kelas AMC online-nya. Jadi saya memberikan kelas AMC online-nya di kantor nih. Ya, di mana aja kan bisa juga, namanya juga kelas online. Selama ada internet, selama ada laptop, maka saya bisa membagi kelas AMC-nya ke siapa aja. Jadi sambil di kantor, sambil ngurusi pekerjaan telekomunikasi, saya memberikan kelas AMC online, split gitu ya, men-split pikiran saya untuk memberikan manfaat kepada banyak orang, ada di banyak profesi, dan itu bermula dari bagaimana cara saya men-split atau membagi pikiran dengan benar. Serta hari tadi seorang ibu dari Jambi, dia tadi cerita bahwa dia belajar AMC karena dia suka nonton Jaya Kehidupan, suka baca blog saya, dan dia mendapatkan keajaiban ketika menerapkan apa yang ada di blog saya. Ada artikel dia terapkan, dia kaget, ternyata mudah gitu, ternyata mudah mengubah pikiran. Nah, jadi kalau ada yang komentar di YouTube ini bahwa di sini nggak ada solusi, kata siapa? Ada tadi ibu tadi yang cerita seperti itu. Anda saja mungkin kurang memahami bagaimana membaca blog saya, mendengarkan YouTube ini ya. Lalu ketika tadi ibu ini cerita, dia mengatakan bahwa salah satu keajaiban yang dia alami ketika dia dengerin YouTube ini, baca blog saya, baca majalah, adalah dia bisa keterima kerja, keterima menjadi guru kontrak gitu ya. Yang selama ini honorer kemudian menjadi kontrak PNS. Dia menerapkan apa yang ada di blog saya di YouTube, dan dia memang waktu itu punya keinginan bahwa ingin belajar AMC setelah mencoba menerapkan apa yang ada di blog saya dan di YouTube. Dan ternyata dia tadi belajarnya happy, dia senang, dia bilang, "Baru ini saya disadarkan tentang bagaimana berpikir itu, bagaimana menjadi manusia, dan ini saya akan ajarkan juga ke murid saya basic-basicnya bahwa manusia itu harus berpikir." Nah, ini yang memang tujuan saya membuat
AMC membuat channel ini, membuat blog-blog yang saya tulis, membuat tulisan adalah untuk memunculkan bahwa Anda, saya, dan semua orang itu adalah manusia. Manusia harus berpikir. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.